The Wind That Shakes the Barley merupakan film berlatar Irlandia tahun 1920, berkisah tentang perjuangan rakyat Irlandia yang tergabung dalam IRA atau Irish Republican Army. Tujuan mereka adalah memerdekakan diri dari Inggris. Para anggota Irish Republican Army melakukan perlawanan dari desa ke desa guna mengusir Inggris dari tanah Irlandia. Tapi pemerintah Inggris membuat sebuah perjanjian kontroversial yang memecah Irlandia menjadi dua kubu. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Irlandia tahun 1920. Sekumpulan pemuda menghabiskan waktu dengan bermain hurling atau permainan hoki tradisional Irlandia. Tak lama kemudian, wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Setelah permainan selesai, Damian dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing. Damian yang seorang dokter berpamitan dengan teman-temannya karena besok dirinya akan pergi ke London untuk memulai tugas baru. Thanks very much. Mind yourself now. I will. We're starting really. Tapi tak lama kemudian, RIC atau Royal Irish Constabulary atau biar gampang kita sebut saja sebagai polisi Irlandia mendatangi dan menggeledah rumah mereka. Rumah mereka digeledah karena mereka telah melanggar peraturan berkumpul di ruang publik walaupun hanya bermain hoki saja. Para pemuda yang melanggar langsung didata dan diperiksa. Ada Chris Riley, Kongo, Damien. Tapi salah satu dari mereka yaitu Mihail malah menjawab menggunakan bahasa Irlandia. Polisi Irlandia yang kesal menyeret Mihail ke kandang ayam dan dipukuli sampai tewas. Di hari pemakaman Mihail, Teddy O'Donovan yang adalah kakak dari Damien meminta dirinya untuk tetap tinggal di Irlandia dan membela negaranya. Tapi keputusan Damien sudah bulat dan tetap ingin pergi ke London. Di stasiun, Damien melihat cekcok antara masinis dan para tentara Inggris. Give a fuck about your union. Not to Get carry back on any- the side of the way. Driver! Go! Masinis itu berkata kalau serikat pekerja mereka tidak mengizinkan melayani tentara Inggris. Karena tidak terima, permasalahan pun kian membesar dan terjadi baku hantam di antara mereka. Rasa nasionalis Damien tumbuh ketika melihat masinis dan para kru kereta dipukuli tanpa ampun. Dia memutuskan kembali dan mengambil sumpah sebagai Irish Republican Army atau IRA. Evasion. So help me God. Let me swear that to the best of my ability. Singkat cerita, mereka mulai melakukan rutinitasnya dengan berlatih di bukit. Sinead yang adalah saudari dari Mihail memberikan sebuah pesan yang menyuruh mereka menyerang barak kepolisian Irlandia. Sinead tampak masih sangat terpukul setelah adiknya tewas di tangan polisi Irlandia. Dia memberikan sebuah kalung Santo Christopher milik Mihail untuk kekasihnya Damian. Mihail St. Christopher's medals and Pada malam harinya, para gerilyawan mulai melancarkan aksinya. Malam itu, aksi mereka sukses besar. Para polisi Irlandia yang terlelap tidak dapat berbuat apa-apa. Is that clear? This is your final warning. Understand this. Keep your mouth shut if you know what's good for you. Keesokan harinya, di saat mereka bersantai di sebuah bar, tiba-tiba polisi Irlandia masuk dan dengan arogan mengusir mereka. Bukan hanya itu, si pemilik bar juga dimintai uang keamanan. Greatness, crowd, you piece of shit. Look at you! Setelah para polisi masuk ke ruangan khusus, Sinead datang dan membagikan pistol. Gerilyawan yang muak dengan kelakuan polisi Irlandia langsung memasuki ruang VIP dan membantainya di sana. Aksi barbar dari Teddy dan kawan-kawan membuat tentara Inggris menjadi naik darah. Dengan dibantu oleh polisi Irlandia, mereka menginterogasi para laki-laki di desa itu. Dari hasil interogasi ini, pasukan Inggris langsung bergegas menuju rumah Sir John Hamilton. Sir John Hamilton adalah salah satu tuan tanah kaya tempat Chris Riley bekerja.
Riley yang terus ditekan akhirnya membocorkan tempat persembunyian para gerilyawan. Oh, yeah. Didn't see him in a while, actually. He lives far away. Tentara Inggris berhasil menyergap Damien dan kawan-kawan yang sedang tidur nyenyak di hutan. Di dalam penjara, Damien bertemu dengan Dan, masinis yang tempo hari dia tolong, dan ditangkap hanya karena membuat sebuah tulisan. Tak lama kemudian pintu penjara dibuka dan nama Teddy O'Donovan dipanggil. Dia berjalan keluar sel lalu menyerahkan dirinya. What's your name again? Teddy O'Donovan is Sanam. Di ruang interogasi, Teddy disiksa dan dipaksa berbicara mengenai tempat persembunyian gerilyawan. Walaupun mendapat siksaan berat, Teddy tetap bungkam dan tidak berbicara sedikit pun. He played knick-knack on... Come on, sunshine. Come on, you can do it. Come on. Teman-temannya di dalam penjara menyanyikan sebuah lagu untuk memberi dukungan moral. Karena tidak mau berbicara, Teddy dikembalikan ke sel dengan jari tanpa kuku. Sebagai bentuk hormatnya kepada sang kakak, Damien terus berada di sisi Teddy dan memberikan semangat. Di dalam sel, Damien juga bertukar pikiran dengan Dan. Mereka berdua merasa cocok satu sama lain. We set a place alight. 1913. Your efforts will have been in vain. Tiba-tiba saja seorang tentara Britania bernama John Gogan membebaskan mereka. John Gogan adalah seorang tentara Britania Raya asal Irlandia. Tapi sayang sekali, 3 orang temannya yaitu Johnny, Kevin, dan Callum terpaksa ditinggal karena Gogan tidak memiliki kunci sel tersebut. Damien dan kawan-kawan kembali ke tempat persembunyian mereka. Sinead bersama para ibu menyambutnya dengan hidangan makan siang sederhana. Sinead berkata kalau dirinya sudah mengetahui mata-mata yang ada di kubu gerilyawan. You did well, Damien. We know who turned you in. Keesokan harinya, Damien dan kawan-kawan pergi ke rumah Sir John Hamilton. Dengan bantuan salah satu pelayan, Sir John Hamilton dapat dengan mudah disergap. Kegiatan tidur siang mereka di hutan tempo hari dapat diketahui oleh tentara Inggris karena Sir John Hamilton dan Chris Riley telah membocorkannya. 3 now face execution. Write this down in your own words. Sir John Hamilton dan Riley langsung dibawa ke suatu tempat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka berdua digiring ke sebuah rumah terpencil di atas bukit milik keluarga Danny dan Peggy. Tak lama kemudian seorang gadis memberi Damien surat. Surat itu berisi kabar eksekusi mati dari Johnny, Kevin, dan Callum yang tertinggal di penjara kemarin. Dalam surat itu juga berisi perintah dari atasan gerilyawan yang berbunyi hukuman mati untuk Sir John dan Chris Riley. 2 letters. Come on. Tell Teddy I'm sorry. Promise me, Damien. Keesokan harinya mereka datang ke pengadilan lokal Irlandia, di mana Lily dan Sinead memimpin sidang utang piutang antara Nyonya Rafferty dan Tuan Sweeney. Di akhir sidang, Tuan Sweeney harus mengikhlaskan utang beserta bunganya dan malah disuruh membayar Nyonya Rafferty sebesar 10 shilling. Any money to Mrs. Rafferty. She's the one who... Not an English court. I hereby order you. Pengadilan menganggap bunga yang diberikan Tuan Sweeney sangatlah besar dan memberatkan Nyonya Rafferty. Setelah sidang, Teddy mencoba mendekati Sweeney dan meminta bantuan dana guna membeli senjata. Dan Damien, Lily, serta Sinead jelas melarang tindakan Teddy. Courthouse immediately. Teddy O'Donovan, not standing here all day for you. Disinilah mulai muncul perbedaan pendapat dan bibit keretakan dalam internal gerilyawan. And the first judgment of this, an independent... Clarity now in the name of God. Well said, Rory Boy. Well, We should enforce the court's decision. we're not the same as the English. We're not the same. Malam itu, para gerilyawan melakukan pengakuan dosa
karena besok mereka akan melakukan penyergapan kepada polisi Irlandia. Singkat cerita, waktu yang ditentukan akhirnya tiba. Gerilyawan mulai bersiap di punggung bukit dan menunggu sinyal kedatangan polisi Irlandia. Akhirnya tak lama kemudian, mobil-mobil polisi Irlandia terlihat dan gerilyawan mulai melancarkan aksinya. Polisi Irlandia yang lengah dapat dengan mudah dikalahkan dan para gerilyawan merampas senapan yang tersisa. Tapi kelompok gerilyawan harus kehilangan satu personilnya, yaitu John Gogan. Damien dan kawan-kawan tidak dapat membendung air mata karena Gogan adalah orang yang berjasa membebaskan mereka dari penjara tempo hari. Tapi saat pulang ke rumah, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Rumah si Niat dibakar oleh polisi Irlandia. Hal itu terjadi sebagai ganti dari aksi gerilyawan menyergap dan membunuh para polisi Irlandia. Teddy dan kawan-kawan tidak bisa berbuat apa-apa karena senapan mereka sudah kehabisan peluru. Rumah mereka hanya tersisa puing-puing dan kenangan buruk akibat serangan polisi Irlandia tadi. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki memberi pesan dari Finbar. Pesan itu berbunyi gencatan senjata dengan para polisi Irlandia. Semua serangan dan balas dendam harus dihentikan sampai di sini. Lantas Damien dan kawan-kawan merayakan hari gencatan senjata ini dengan berpesta dan melupakan sejenak perlawanan mereka. Setelah berpesta, mereka menyempatkan diri menonton film di bioskop. Sebelum film diputar, sebuah pengumuman mengenai Traktat Perdamaian Inggris dan Irlandia mulai menggema di seluruh penjuru negeri Irlandia. Inggris berencana membangun Irish Free State atau Irlandia yang merdeka. Pihak Inggris mengakui kemerdekaan Irlandia, tapi Irlandia masih dalam wilayah persemakmuran. Itu berarti masyarakat Irlandia masih harus mengakui Raja Britania Raya sebagai raja mereka. Tentu saja Damien dan kawan-kawan tidak setuju dengan traktat ini. Kubu gerilyawan terbelah menjadi dua, dan Damien dan Kongo secara vokal menolak traktat ini. Karena bagi mereka, ini sama saja membuat Irlandia menjadi negara boneka Inggris. I'm a Republican until we've complete freedom from Britain. Hal yang berbeda disampaikan oleh kubu Teddy. Mereka sangat mendukung traktat ini karena mengakhiri perang yang sudah memakan banyak sekali korban. If you really want to desecrate the graves of London, and he did as well as any man. by the... Keesokan harinya RIC atau Royal Irish Constabulary mulai ditarik dari tanah Irlandia. Tapi di belakang mereka, terdapat seseorang yang tidak asing bagi Damien. Dia adalah Teddy O'Donovan yang berpakaian seragam pasukan Free State. Dan serta Damien tetap berteguh hati dan merekrut lebih banyak gerilyawan. Mereka melaksanakan rutinitasnya dengan berlatih di punggung bukit. Don't be last in line! Fall behind again, you dozy bollocks! Now move forward! Keesokan paginya, kabar buruk menerpa Damien dan kawan-kawan yang sedang mencetak poster propaganda. Dalam sebuah telegram, Finbar mengatakan kalau dia telah diserang oleh pasukan nasionalis Free State di Dublin. Dia memerintahkan semua elemen gerilyawan untuk melakukan serangan balasan kepada pasukan Free State sebisanya. Sorry. I'm not hitting back. Beberapa anggota gerilyawan pergi tanda tidak setuju dengan perintah dari Finbar ini. Walaupun hanya beberapa orang yang ikut, penyerangan ini bisa dibilang sukses. Damien dan kawan-kawan terpaksa membunuh sesama orang Irlandia sebagai bentuk tentangannya terhadap traktat ini.
Teddy yang adalah salah satu pemimpin Free State Army sangat kesal dengan tindakan barbar mantan teman-temannya. Dia memerintahkan penangkapan para gerilyawan guna mempertanggungjawabkan nyawa 2 anak buahnya. Malam itu, Damien dan kawan-kawan tidak kapok-kapoknya mengusik ketenangan kelompok Free State. Kali ini, Damien dan kawan-kawan menjarah senapan milik Free State Army di barak. Namun, aksi mereka dapat dengan cepat diketahui dan baku tembak pun tidak dapat dihindari. Tapi sayangnya, dalam aksi baku tembak itu, Dan yang ikut aksi pencurian ini harus tewas tertembak. Karena kematian Dan, Damien harus rela menyerahkan dirinya. Damien langsung digiring ke sel tempat dirinya dan kawan-kawan ditahan oleh tentara Inggris beberapa waktu lalu. Teddy meminta Damien untuk memberitahu keberadaan gudang senjata mereka. Tapi Damien tetap keras kepala dan memilih bungkam daripada berkata-kata. Sebagai ganti dari aksinya, Damien didakwa hukuman mati oleh kakaknya sendiri. Malam harinya, Damien mulai menulis surat terakhir untuk si Neat kekasihnya. But I fear it'll be longer than either of us have imagined. I treasure every bit of you. Selang beberapa hari, Damien digiring keluar oleh para Argojo yang notabene adalah mantan temannya. Sesaat sebelum ditembak mati, Teddy memberi kesempatan terakhir kepada Damien. Tapi Damien tetap keras kepala dan memilih untuk tetap bungkam. Dan akhirnya, Teddy sendirilah yang memimpin eksekusi ini. Teddy tetap tidak bisa menahan air matanya. Dia menangis di depan jenazah adik tercintanya. Sesudah eksekusi, Teddy langsung bergegas ke rumah si Neat dan memberi surat yang Damien tulis semalam. Mengetahui Damien telah tewas di tangan kakaknya, si Neat langsung mengusir Teddy dan dia tidak diperkenankan menginjakan kakinya di sini lagi. Anglo-Irish Treaty atau Traktat Britania Raya Irlandia yang disetujui pada 6 Desember 1921 menjadi masalah baru bagi Irlandia. Karena traktat ini, perang saudara harus berkobar di Irlandia. Masyarakat Irlandia terbagi menjadi 2 kubu. Ada yang pro dengan traktat ini dan ada juga yang menolak keras. Segitu aja alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.